Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Sayuda dari kelas 12 TPL. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, semua tugas dan materi yang diberikan sekolah wajib kita kerjakan di rumah dan kita harus pahami. Biasanya kita sebut dengan school from home. Di sini, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu dunia industri, apa itu dasar dan budaya kerja di industri, revolusi industri dari 1.0 sampai dengan revolusi industri 4.0. Yang pertama, ada dunia industri. Kebanyakan orang mengasumsikan bahwa dunia industri hanyalah kegiatan ekonomi manusia yang mengelola bahan baku atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun bahan jadi. Padahal pengertian industri itu sangatlah luas. Proses industri ini meliputi semua kegiatan manusia dalam suatu bidang tertentu yang sifatnya produktif dan komersial. Kata industri berasal dari kata Prancis kuno, yaitu industri yang berarti aktivitas. Tetapi kata tersebut dasarnya berasal dari kata bahasa Latin, yaitu industria, yang memiliki arti kerajinan dan aktivitas. Pengertian industri dalam arti luas, industri adalah suatu bidang yang bersifat komersial yang menggunakan keterampilan kerja serta teknologi untuk menghasilkan suatu produk dengan tujuan mencapai keuntungan. Produk industri tidak hanya berupa barang atau manufaktur, tetapi juga dalam bentuk jasa atau pelayanan. Suatu industri identik dengan tempat di mana berlangsungnya suatu perindustrian, yaitu pabrik. Pabrik adalah tempat manusia, mesin, teknologi, energi, modal, dan sumber daya yang dikelola bersama-sama dalam tujuan untuk mencapai suatu sistem produksi. Sementara itu, industri jasa atau servis industri adalah industri yang bergerak dalam bidang pelayanan atau jasa, baik untuk melayani maupun menunjang aktivitas industri yang lain, serta dapat memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat ataupun konsumen. Biasanya, industri ini berlangsung di perkantoran. Perbedaan dasar antara industri manufaktur dan industri jasa. Ada 5 perbedaan antara keduanya. Yang pertama, industri manufaktur memiliki kemungkinan yang kecil dalam hal kontak langsung dengan konsumen. Sementara, dalam industri jasa, kontak langsung dengan konsumen itu sangat sering terjadi karena jasa itu adalah untuk melayani para konsumennya secara langsung. Yang kedua, industri manufaktur merupakan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga dapat digunakan oleh para konsumen dan masyarakat umum. Sedangkan industri jasa adalah yang menyediakan pelayanan jasa kepada konsumen yang membutuhkan saja. 3. Produksi dan produk dari industri manufaktur bersifat tahan lama dan bersifat fisik, sedangkan industri jasa tidak berwujud. 4. Hasil keluaran atau produk dari industri manufaktur dapat disimpan dengan jangka waktu tertentu, sedangkan hasil dari industri jasa hanya bisa kita nikmati. 5. Jangka waktu kerja industri manufaktur relatif lebih lama jika dibandingkan dengan industri jasa. Dan ada industri hulu dan industri hilir. Industri dapat digolongkan dalam beberapa kategori. Salah satunya adalah industri hulu dan industri hilir. Industri hulu merupakan industri yang hanya melakukan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk antara setengah jadi, atau dengan kata lain hanya menyediakan bahan baku untuk proses pengolahan industri lain. Sementara industri hilir merupakan industri yang mengolah bahan setengah jadi tadi menjadi produk jadi, sehingga industri ini menghasilkan produk yang telah siap digunakan oleh para konsumen. Yang selanjutnya adalah nilai dan budaya kerja di industri. Nilai dan budaya kerja di industri terbagi menjadi 5 dasar. Yang pertama adalah integritas. Integritas diartikan sebagai berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral yang berlaku. Yang kedua ada profesional.
Pegawai yang profesional adalah mereka yang bekerja dengan tuntas dan akurat, didasarkan kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab, dan memiliki komitmen yang tinggi. Yang ketiga ada inovatif. Pegawai diharapkan berupaya melakukan berbagai penyempurnaan yang memiliki nilai tambah untuk mengimplementasikan gagasan sebagai solusi alternatif guna mempermudah proses kerja yang lebih baik. Yang keempat ada produktif. Para pegawai juga diharapkan memiliki nilai produktif dalam bekerja, yakni dengan cara pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk memberikan hasil kerja yang bermanfaat dan tepat guna sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang kelima ada kompetitif. Setiap pegawai diharapkan menjadi yang terbaik, memiliki daya saing dan keunggulan, serta berguna baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu adalah 5 dasar dan budaya kerja di industri. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu revolusi industri 1.0 sampai dengan yang sekarang, yaitu industri 4.0. Industri 1.0 adalah revolusi industri yang pertama yang terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Saat itu, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan oleh mesin uap. Selain itu, mesin uap juga digunakan pada bidang transportasi. Transportasi internasional pada saat itu adalah transportasi laut yang masih menggunakan tenaga angin. Namun, angin tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Kadang juga angin itu arahnya berlawanan atau bahkan tidak ada sama sekali. Penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun mulai berkurang semenjak James Watt, penemu mesin uap, yang berhasil menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah dibandingkan mesin uap sebelumnya pada tahun 1776. Yang kedua ada revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Di akhir 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal, tapi produksi massal ini tidak lantas membuat proses produksinya berjalan lancar. Karena untuk membuat satu mobil harus dirakit dari awal hingga akhir oleh satu orang yang sama. Revolusi terjadi dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada 1913. Hal ini mengakibatkan proses produksi berubah total karena untuk menyelesaikan satu mobil tidak diperlukan satu orang. Jadi para perakit mobil hanya difokuskan untuk mengurus satu bagian saja. Yang ketiga ada revolusi industri 3.0. Revolusi industri kedua, setelah revolusi industri kedua, manusia masih berperan sangat penting dalam proses produksi. Tetapi setelah revolusi industri yang ketiga, manusia tidak lagi memegang peranan penting. Setelah revolusi ini, abad industri pelan-pelan berakhir dan abad informasi dimulai. Jika revolusi pertama dipicu mesin uap, revolusi kedua dipicu oleh ban berjalan dan listrik, revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia Kedua sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman adalah komputer bernama Colossus. Komputer yang dapat diprogram tersebut merupakan mesin raksasa sebesar ruang tidur yang tidak memiliki RAM dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard. Komputer purba tersebut hanya menerima perintah melalui pita kertas yang membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu 8.500 watt. Namun,
Kemajuan teknologi komputer berkembang luar biasa pesat setelah Perang Dunia Kedua selesai. Penemuan semikonduktor, transistor, dan kemudian integrated chip atau IC membuat ukuran komputer semakin kecil, listrik yang dibutuhkan semakin sedikit, serta kemampuan berhitungnya semakin canggih. Mengecilnya ukuran komputer membuat komputer bisa dipasang di mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi. Komputer pun mulai menggantikan banyak manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi. Dan yang terakhir ada revolusi industri 4.0. Nah, inilah revolusi industri yang sekarang kita sedang gunakan. Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang menggunakan komputerisasi pabrik. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber fisik, Internet of Things, cloud computing, dan cognitive computing. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Singkatnya, revolusi 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai macam bidang kehidupan manusia. Banyak hal yang terpikirkan sebelumnya tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Contoh terdekatnya adalah transportasi dengan sistem ride sharing seperti Gojek dan Grab. Kehadiran revolusi industri 4.0 memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri, berbagai aspek kehidupan manusia akan terus berubah seiring dengan revolusi dan perkembangan teknologi yang terjadi. Memang perubahan seringkali diiringi banyak dampak negatif dan menimbulkan masalah-masalah baru. Namun, perubahan juga bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Kesimpulannya, revolusi industri 4.0 bukanlah satu kejadian yang menakutkan, justru membuka peluang yang semakin luas bagi anak bangsa untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Sekian adalah presentasi saya tentang apa itu dunia industri. Mohon maaf apabila masih banyak kata yang salah, dan mohon saran dan kritik yang membangun di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.